إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن حب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, mulai dari nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat yang terbesar yang terus kita jaga, yang kita terus bermunajat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas dinul Islam. Seorang nabi yang bernama Nabiullah Yusuf alaihissalam, beliau mengajarkan satu doa yang sangat indah yang diabadikan oleh Allah. Doa beliau dalam surah Yusuf ayat yang ke-101, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Inti dari doa beliau, tawaffani muslima ya Rabb, di antara kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami begitu banyak ya Allah, tawaffani muslima, wafatkan aku ya Allah dalam kondisi muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Intinya, masukkan aku ke dalam surgamu bersama dengan orang-orang yang saleh, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jabarkan jannatu adnin. Kata Allah Subhanahu wa taala, surga Aden, yadkhulunaha, mereka berbondong-bondong masuk ke dalamnya, wa man salaha min abaihim, yang bisa masuk ke dalam surga Aden adalah orang-orang yang saleh dari kalangan kakek nenek moyang mereka, wa azwajihim, beserta dengan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, bersama juga dengan anak-anak dan cucu atau keturunan kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan umatnya
sekaligus untuk menjadi teladan yang kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai contoh agar kelak kita diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fa inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Sesungguhnya kata Nabi, setiap para nabi yang kurang lebih ada 124.000 nabi, Allah berikan senjata yang sama yang kita kenal dengan doa mustajabah. Doa pamungkas. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Kemudian semua para nabi yang kurang lebih 124.000 nabi telah mempergunakan doanya selama hidup di dunia. Dan inilah tanda cinta beliau kepada umatnya. Fa'akhba'antu, maka aku rahasiakan, aku simpan, aku sembunyikan, tidak aku gunakan doaku, kata Rasulullah. Untuk apa ya Rasulullah? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar kelak Allah mengizinkan aku untuk bisa memberikan syafaat kepada umatku, yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Melalui mimbar khutbah Jumat yang sangat singkat ini, kami mengajak kepada kami pribadi serta juga kepada jamaah untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenarnya takwa, karena takwa adalah fasilitas sarana yang terbaik untuk menjadikan bekal kita kembali kepada Allah. Wa tazawwadu, maka berbekallah kalian semuanya wahai manusia. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Dalam surah yang lain dijabarkan oleh Allah, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidaklah bagi setiap pribadi manusia. Kalimat ini menyebutkan kum, itu menunjukkan sifat umum yang terpenting semua manusia, baik dia yang beragama Islam, lebih-lebih yang tidak beragama Islam, illa wariduha, kecuali pasti mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ini adalah ketentuan Allah yang telah Allah putuskan dan tidak bisa dirubah ketetapan Allah ini. Maka kemudian siapa yang Allah selamatkan? Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimina fiha jithiyya. Dan Allah biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam kondisi berlutut. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari satu surah yang kita kenal dengan surah Al-Kautsar, ada 3 pelajaran penting yang Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita. Yang pertama kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Saat itu Rasulullah SAW ketika turun ayat ini atau turun surah ini, Rasulullah dalam kondisi bercengkrama dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW beliau tertidur sejenak. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya, fatabassama, sambil beliau tersenyum. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Kata Nabi, baru saja malaikat Jibril menurunkan satu surat kepadaku yang dibacakan sama Rasulullah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kemudian Rasulullah bertanya, atadruna manil kautsar, wahai para sahabat, tahukah kalian apa itu kautsar? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang tentunya ya Rasul, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa arti kautsar. Apa kata Rasulullah? Kautsar itu nahrun fil jannah, salah satu surga, salah satu sungai yang ada di dalam surga, yang setiap orang nanti akan melewati itu dan bisa meminum dari sungai yang ada di dalam surga. Kemudian dilanjutkan sama Rasulullah, wa huwa haudun. Yang kedua makna dari Al-Kautsar, selain dari sungai di dalam surga, dimaknai adalah telaga.
yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, "Ana faratukum 'alal haudi." Aku tunggu kalian, kata Rasulullah, di telagaku. Man marrah syaribah. Siapa yang nanti melewati aku, syaribah, dia bisa minum. Man syaribah lam yadhma abada. Dan barang siapa yang bisa minum, maka nanti dia tidak akan pernah merasakan untuk selamanya. Tapi semua para nabi Allah berikan fasilitas yang sama. Fa inna likulli nabiyyin hawda wa innahum yatabahawna ayyuhum waridah. Kata Nabi, semua para nabi itu punya telaga. Dan setiap para nabi berlomba-lomba siapa di antara telaga yang paling banyak dikunjungi. Dan aku, kata Rasulullah, wa arju an akuna waridatan. Sedangkan aku, kata Nabi, berharap yang paling banyak dikunjungi itu adalah telagaku. Fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dengan nikmat yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala minta kepada beliau, dan juga berlaku bagi kita, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian untuk Rabbmu, wanhar, dan tunaikanlah kurbanmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya butuh satu hal. Sebenarnya Allah tidak butuh. Allah hanya minta menguji kalian, fasalli li rabbika wanhar. Allah sendiri katakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Diperintahkan wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir, dan bersabarlah, kata Allah. La nas'aluka rizqa. Kami tidak butuh rezeki dari kalian. Nahnu narzukuk. Kami, kata Allah, yang menjamin rezeki-rezeki kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Walaupun kita sadari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawah fasawfa yalqauna ghayya. Allah akan hadirkan generasi-generasi orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah salat, generasi-generasi orang-orang yang lalai dalam salatnya, wattaba'us syahawah, lebih senang untuk menghadiri tempat-tempat kemaksiatan. Dan firman Allah ini sudah menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kita. Antara masjid dengan kafe, antara masjid dengan mall, antara masjid dengan diskotik, lebih banyak pengunjungan di tempat-tempat kemaksiatan. Makanya Allah katakan, fa khalafa min ba'dihim, kami akan ganti generasi-generasi mereka. Dengan apa? Generasi adaa'us salah. Generasi-generasi yang lalai dalam salatnya. Generasi-generasi orang yang tidak mau salat. Wattaba'us syahawah, lebih senang mengikuti hawa nafsu mereka. Ingat kata Allah, fasawfa yalqauna ghayya. Maka mereka kelak akan mendapatkan balasan berupa lembah namanya Al-Ghay. Al-Ghay ini salah satu lembah yang dikhususkan oleh Allah kepada orang-orang yang enggan salat dan ditempatkan di neraka yang paling dasar. Dan yang terakhir pelajarannya, inna syani'aka huwal abtar. Dan orang-orang yang membenci Muhammad adalah mereka orang-orang yang terputus. Asbabun nuzul dari ayat yang ketiga ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat dengan sosok laki-laki musuh besar Rasulullah. Salah satunya adalah Al-As bin Wa'il, putra dari seorang sahabat Nabi, bapak dari seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin As. Setiap kali mendengar nama Muhammad, maka yang terlontar dari lisan dia, da'uhu fa innahu rajulun abatar la aqibalah. Fa idza ahlaka inqata'a dzikruhu. Kata Al-As bin Wa'il, biarkan itu Muhammad. Dia laki-laki yang terputus, la aqibalah. Dia tidak punya keturunan laki-laki. Kalimat ini terlontar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya 3 anak laki-laki, tapi kemudian Allah wafatkan dalam kondisi masih kecil. Allah wafatkan dalam kondisi belum baligh. Allah wafatkan dalam kondisi belum punya anak.
Maka orang Arab mengatakan abtar, Muhammad itu adalah laki-laki yang terputus. Tuduhan inilah yang kemudian Allah membantah dengan dibalik oleh Allah. Bukan engkau Muhammad yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Justru yang terputus adalah mereka orang-orang yang membenci Muhammad dan membenci ajaran-ajaran Muhammad. Islamofobia di zaman Rasulullah sudah ada. Setiap Nabi menyampaikan satu hal, jadi bahan untuk menghujatnya, untuk mengoloknya. Tapi Rasulullah SAW sabar dengan ini. Maka kemudian Islamofobia itu juga masuk di kalangan hidupan kita saat ini. Betapa banyak orang-orang yang benci dengan sunnah. Betapa banyak orang-orang yang menghujat sunnah. Betapa banyak orang-orang yang sudah tidak mau lagi percaya dengan amalan-amalan yang sunnah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Makanya Nabi berwasiat kepada kita, alaikum bisunnati. Hendaklah kalian semuanya berdiri kokoh di atas sunnahku. Pegang erat sunnahku. Berjalanlah kalian di atas sunnahku wa sunnati khulafa'ur rasyidin. Dan berjalan berdiri kokohlah kalian di atas sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Karena ketika orang berdiri di atas sunnah, orang yang menggenggam sunnah, itu maka pasti akan banyak orang yang tidak menyukainya. Maka tak ubahnya kata Rasulullah diibaratkan seperti menggenggam bara api. Maka Nabi mengatakan addu 'alaiha bin nawajid. Gigit geraham dengan gigi geram kalian, jangan sampai sunnah lepas di antara kehidupan kita. Makanya dalam satu hadis yang lain Rasulullah menjabarkan, idza aradallahu bi'amdina khairan ista'mala. Kata Nabi, apabila ada seorang hamba yang hamba ini pingin dijadikan baik oleh Allah, ista'malah, maka hamba ini sama Allah dikasih kesibukan. Hamba ini sama Allah diberikan aktivitas yang menyibukkan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma yasta'maluhu, kaifa yasta'maluhu ya Rasul? Bagaimana cara Allah membuat seorang hamba menjadi sibuk agar hamba ini menjadi orang yang baik? Kata Rasulullah, yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla mautih. Allah akan membimbingnya untuk senantiasa melakukan amal saleh sebelum kematian itu menghampirinya. Maka di antara tanda-tanda bimbingan amal saleh adalah kita dibikin cinta untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah. Makanya dalam satu hadis yang lain dijabarkan, barang siapa kata Rasulullah, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka merekalah orang-orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan hidup bersamaku di dalam surga. Maka jika ada orang yang pingin satu derajat dengan Rasulullah, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Simbol-simbol sunnah dalam Islam, cintai, laksanakan, dan jangan pernah membenci sunnah. Karena orang yang membenci ajaran Rasulullah, orang yang membenci sunnah-sunnah Nabi, abatar, terputus. Apa arti terputus? Bu'dun an rahmatillah, akan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Padahal kita masuk ke dalam surga, kata Nabi, qaribu, mendekatlah kalian kepada Allah, wasaddidu, landasi taqarrubmu kepada Allah dengan istiqamah, wa'lamu, ketahuilah, annahu la yajadum minkum bi'amali. Ketahuilah kata Nabi, tidak mungkin ada satu orang pun yang dia akan masuk ke dalam surga karena amalnya. Para sahabat berkata, qila, qalu wala anta ya Rasul, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Wala ana, begitu juga dengan aku. Illa ayyataghammadallahu bi rahmatin wa fadlin, kecuali Allah meliputi aku dengan karunia dan meliputi aku dengan rahmatnya. Dan orang yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang istiqamah, menghidupkan sunnah Nabi sampai Allah wafatkan kita semuanya di atas dinul Islam dan wafat dalam kondisi yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyahu bima fi watikil hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina في سقرات الموت والنجاة من النار ولفع عند الحساب والنجاة من النار ولفع عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاج من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.